Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah sampai di halaman 21 kitab Salamut Taufik, bahasan tentang arkadus shalah, baris yang ke-3. Bacanya as-sabi'u. As-sadisu. As-sadisu apa as-sabi'u? As-sadisu at-tuma'ninatu bih. Itu ya. Kita baca dulu beberapa baris yang akan kita kaji pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu as-sadisu at-tuma'ninatu fi biqadri subhanallah. As-sabi'u al-i'tidalu bi an yantasiba qa'iman. As-saminu at-tuma'ninatu fi at-tasi'u as-sujudu marrataini bi an yad'a jabhatahu ala musallahu maksufatan wa mutasaqilan biha wa munkisan wa yad'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffaihi wa min butuni asabi'a rijlaihi. Al-ashiru at-tuma'ninatu fi al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini. As-sani asyara at-tuma'ninatu fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemarin sudah dibahas bahwa rukun salat ada 17. Ya, dalam kitab ini rukun salat ada 17. Dengan menghitung tumakninah di setiap rukun fi'li. Ya, nanti ada juga yang menghitungnya 13. Kalau tumakninahnya dijadikan satu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah. Maka selanjutnya wasadisu yang keenam daripada rukun salat adalah at-tuma'ninatu, tumakninah fihi, di dalam ruku. Apa itu tumakninah? Tenangnya anggota badan kita. Ya, tidak gerak-gerik anggota badan kita ketika kita ruku, tenang. Biqadri subhanallah, dengan kadar bacaan subhanallah. Ini termasuk rukun salat. Kalau tidak ada tumakninah, rukunya tidak ada tumakninah, berarti kurang rukun salatnya, tidak sah salatnya. Contoh, orang yang salatnya ya ketika dia ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, baru Allahu akbar langsung sami Allahu liman hamidah, itu enggak ada tumakninahnya. Kudunya tenang dulu, Allahu akbar, tenang. Ya, sekadar bacaan subhanallah. Jadi tenangnya itu ya, walaupun subhanallah 10 kali, tapi kalau ya goyang-goyang Allahu akbar gitu, rukunya goyang-goyang, itu enggak tumakninah namanya. Ya, enggak tumakninah, kudu tenang. Ya. Syukuran subhanallah. Baru kemudian sami Allahu liman hamidah. Nanti bukan cuman pada ruku, pada iktidal, pada sujud, pada duduk di antara dua sujud harus ada tumakninah. Bayangkan kalau orang sembahyang tarawih 20 rakaat 10 menit. Ada tumakninahnya apa enggak? Enggak ada tumakninahnya. Ya.
Ada di satu atau beberapa daerah sembahyang tarawih 20 rakaat 10 menit. Kayak apa itu sholat? Yang 11 rakaat aja nggak cukup 10 menit, apalagi yang 20 rakaat. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal, yaitu bangun dari ruku. I'tidal, bangun dari ruku. Bi an yantasiba qa'iman, dengan posisi tegak berdiri. Dengan posisi tegak berdiri. Zikir yang masru' yang disyariatkan, bacaan sami Allahu liman hamidah. Punya asbabul wurud. Ya, asbabul wurudnya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah mau sholat subuh. Agak kesiangan Sayyidina Ali keluar dari rumah. Agak kesiangan, buru-buru. Di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang jalannya lama. Ali menghormati orang tua, tidak mau mendahului jalannya orang tua. Ya, jadi dia di belakang orang tua tuh. Ini kakek jalannya udah lama, ngasoh mulu. Baru 10 langkah ngasoh. Ali berhenti itu, nggak mau duluin. Jalan lagi 10 langkah, ngasoh lagi. Begitu. Ali tungguin. Nggak kayak anak muda sekarang main libas aja itu. Minggir kong. Ya. Air panas. Ya. Ali enggak. Kenapa? Ali mengamalkan perintah Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tidak menghormati orang tua. Orang muda yang tidak menghormati orang tua bukan umat Nabi, kata Nabi. Tuh, maka Ali menghormati. Sampai di masjid, ternyata nih orang tua jalan terus. Kong, enggak sholat? Ana Nasrani. Oh, Nasrani. Tahu begitu tadi, ya nggak ditungguin. Nasrani. Begitu Ali masuk ke masjid, lihat Nabi lagi ruku di rakaat kedua. Ruku di rakaat kedua, sholat subuh. Kan rakaat terakhir berarti. Begitu masuk Nabi lagi ruku, Ali bilang apa? Alhamdulillah, ana bisa dapat 1 rakaat bersama Nabi. Karena orang yang bisa ruku bersama dengan imam mendapatkan 1 rakaat. Makmum masbuk, makmum akan mendapatkan 1 rakaat kalau dia bisa ruku bersama dengan imam. Dan Nabi sengaja tuh rukunya lama. Ya. Ali bin Abi Thalib memuji, alhamdulillah ana dapat 1 rakaat bersama Nabi. Selesai sholat, sahabat yang lain nanya, ya Rasul, tumben amat ini subuh rukuknya lama banget, tidak seperti biasanya. Kata Nabi, tadi ana udah mau i'tidal, sudah mau bangun dari rukuk, tiba-tiba malaikat Jibril menekan pundak saya dengan sayapnya. Tunggu Muhammad, tunggu, tuh Ali kesiangan. Kenapa? Gara-gara hormat sama orang tua. Ali kesiangan gara-gara hormat sama orang. Tunggu Ali itu, biar dia dapat 1 rakaat. Ditekan pundakku oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Ya. Terus malaikat Jibril datang lagi. Menjelaskan bahwa bukan cuma malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk menekan pundaknya Nabi Muhammad, tapi malaikat Mikail pun diperintahkan oleh Allah untuk menahan matahari supaya jangan cepat-cepat siang, jangan cepat-cepat terbit. Kenapa? Ntar takut Ali juga kesiangan. Ditahan tuh, matahari ditahan sama malaikat. Kehormatan orang yang memuliakan orang yang lebih tua. Dan sejak saat itu, bangun dari ruku
Rasul menjawab sami Allahu liman hamidah. Rasul membaca sami Allahu liman, artinya Allah mendengar. Sami Allahu, Allah mendengar, man hamidah, orang yang memujinya. Saat itu siapa yang memuji Allah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali katakan, alhamdulillah saya dapat 1 rakaat sama Nabi. Ya, maka Nabi katakan sami Allahu liman hamidah. Kan cuman itu yang memisahkan antara rukun sholat dengan rukun yang lainnya, bacanya sami Allah. Yang lainnya Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Kenapa bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah? Tadinya juga Allahu Akbar juga. Tapi ketika Ali mengatakan alhamdulillah saya mendapat 1 rakaat bersama dengan Rasul, Rasul kemudian dikatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamd. Lama-lama sholat kita belum paham-paham juga itu ya, kalau nggak ngaji ya. Alhamdulillah masih ketemu ngaji ya, jadi makin tambah lagi pengetahuan kita tentang ibadah sholat. Nah, ruku itu saudara sekalian di dalam syarah kitab ini ya, Mirqatus Su'ud yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa i'tidal itu termasuk rukun yang pendek. Tidak boleh berlama-lama dalam i'tidal. Tidak boleh melebihi kadarnya membaca Fatihah. Tidak boleh melebihi kadarnya membaca Fatihah. Cukup Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil al-ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan lama-lama. Ukuran kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Berapa detik itu? Jangan kita lama-lamain. Sholat sambil nunggu-nunggu orang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard. Ya, batal sholatnya. Batal. Kalau rukun panjang nggak apa-apa. Ruku rukun panjang, sujud rukun panjang, mau sampai subuh boleh. Kayak sholatnya ya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kalau dia sholat tahajud 2 rakaat mulai dari jam 12 malam sampai subuh, 2 rakaat. 2 rakaat doang. Tapi dia bilang begini sebelum sholat, hadhil lailatur ruku. Ini malam ruku. Ini malam ruku. Jadi dia sholat usalli ya sunat tahajud rakaatin, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat nggak panjang-panjang. Begitu dia ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi bihamdi. Tidak bangun dia dari ruku kecuali 10 menit lagi mau subuh. Dari jam 12 nggak bangun dari ruku. Karena dia katakan hadhihi lailatar ruku. Ini malam ruku. Ruku dia. Bangun-bangun masjid udah assalatu wassalamu alaik. Kira-kira begitu. Ustaz Taufik udah tarhim. Kira-kira berapa menit lagi tuh? 10 menit lagi tuh ya. Udah Ustaz Taufik udah tarhim baru sami Allahu liman hamidah. Diselesaikan 2 rakaatnya. Besok begitu lagi dia katakan hadhihi lailatas sujud. Ini malam sujud. Salatnya cuma 2 rakaat, cuman ketika sujud tidak bangun-bangun lagi kecuali 10 menit lagi mau subuh. Sujud berjam-jam. Kalau kita pulas itu ya. Sujud nggak bangun-bangun, kenapa bocah nih sholat sujudnya hebat banget 1 jam nggak bangun-bangun. Disenggol jatuh. Pulas ternyata. Dan bangun dari rukunya itu emang niat i'tidal. Tidak boleh niat yang lainnya. Sampai di sini di dalam syarah dikatakan ya. Falau lam yaksidhu bi an rafa'a minar ruku'i faz'an min sayyin lam yasihha. Ya, andai kata ya seseorang bangun dari ruku karena kaget sama petasan, katakan. Lagi sembahyang susu-susu duar. Langsung astagfirullahaladzim, langsung diri. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Jadi waktu dia bangun tadi kaget sama suara petasan atau suara apa gitu, suara ban truk meledak itu, kaget langsung berdiri. Rabbana lakal hamd. Langsung begitu, nggak sah. Kenapa? Karena tadi bangun dari rukunya bukan niat untuk tidak, tapi karena kaget.
Terus bagaimana? Ya ruku lagi, turun lagi. Ya turun lagi. Tadi berdirinya karena kaget, bukan karena ya hendak i'tidal. Gitu ya. Jadi ruku ini rukun pendek. Rukun salat ada yang rukun panjang, ada yang rukun pendek. Ya, kecuali yang disyariatkan seperti kunut. Nah, itu kalau kunut berarti i'tidalnya lama, nyambung sama kunut. Itu nggak apa-apa karena itu yang disyariatkan oleh Rasul. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya, tulul kunuti yukhaffifu sakaratil maut. Memanjangkan kunut, melamakan kunut bisa meringankan sakaratil maut. Ya, memanjangkan kunut bisa ya meringankan sakaratul maut. Padahal kunut bisa pendek, bisa panjang. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau kita sembahyang sama imam yang kagak kunut, kita makmum mau kunut, bisa apa enggak? Bisa, pakai kunut kuntet namanya. Pakai kunut kuntet. Apa itu kunut kuntet? Kunut, ya kan kunut itu syaratnya dua. Satu pujian, dua doa. Itu Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait, amin. Itu doa tuh. Sampai waqina syarrama, itu doa. Begitu Pak innaka taqdi wala yuqda alaik, itu bukan doa, namanya pujian. Makanya enggak ada yang amin dan tidak dikencangkan bacanya. Pak innaka taqdi wala yuqda fa innahu la yadhillu man, itu pujian. Jadi kunut itu mengandung dua unsur. Pertama doa, yang kedua pujian. Sah orang kunut ya hanya mengatakan Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Itu namanya kunut kuntet. Mana doanya? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Mana pujiannya? Ya ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Jadi begitu kalau kita jadi makmum, kita jadi makmum sama imam yang tidak baca kunut, kita mau baca kunut, baca itu kunut kuntet. Keburu apa enggak kira-kira? Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Keburu enggak? Keburu. As-saminu, kemudian yang ke-8 at-tumakninah, tupih tumakninah di dalam i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, itu tangannya diem. Boleh dilepas, boleh di sini. Ya, jangan tangannya goyang-goyang kayak jam apa tuh? Ya. Ya, jam yang besar di masjid tuh. Ya Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya. Atau dia nggak goyang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung terusan itu sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu tidak sah. Berapa banyak orang Islam yang sholat semacam itu, tidak ada tumakninah di dalam sholat, di dalam i'tidal, tidak sah. Nabi pernah panggil sahabat yang sholatnya begitu, ente sholat dulu. Udah tadi ya Rasul. Belum, ente belum sholat. Gara-gara sholatnya nggak pakai tumakninah. Sholat lagi begitu lagi. Suruh lagi sholat, ente sholat dulu. Udah ya Rasul, udah 2 kali. Belum, ente belum. Udah ya Rasul, ente belum sholat. Kenapa? Karena ente tidak tumakninah di dalam ya sholat, tidak dalam rukuk, di dalam i'tidal, di dalam sujud. Wajib. Ya. At-tasi'u, kemudian yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Di setiap rakaat, rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Tempat yang paling bagus di dalam sholat itu sujud. Ketika kita meletakkan ya kepala kita, bagian tubuh kita yang paling mulia ke tempat kaki, ke tempat yang paling rendah adalah sujud. 2 kali sujud. Nah ini syaratnya sujud ada 10. Ya, banyak orang belum ya paham sholat tapi belum belajar fikih. Ya. Di antaranya bi an yad'a jabhatahu ala musallah.
maksufatan, dengan meletakkan jidatnya di tempat sholatnya atau di atas sajadahnya, maksufatan dalam keadaan terbuka. Nih jidat jangan terhalang oleh apapun termasuk oleh peci. Ya, kalau kita mau sholat pecinya begini, ini udah pasti jidat kita terhalang dengan peci. Makanya begitu. Ada ilmunya ya. Ya, ada ilmu. Jangan begini. Ya. Bahkan terhalang dengan sorban yang kita pakai. Ya, sholat pakai sorban. Hadiah dari Ustadz Ikal. Panjang 3 meter. Sorban mubalik gitu ya. Mubalik. Kalau bukan mubalik mah nggak berani tuh pakai sorban begitu. Nggak berani. Nah itu kalau kita bergerak, sorban bergerak. Kita turun, sorban turun, kita naik, sorban naik. Tidak boleh kita, nanti ada di sini. Ya, sujud di atas sorban yang kita pakai. Begitu kita mau sujud, sorban jatuh ke tempat kita sujud di atas sorban itu. Tidak sah. Ya. Ada yang menghalangi jidat kita. Ya. Orang pakai peci sembahyang begini. Hah? Jadi rambutnya menghalangi. Makanya kalau yang rambutnya panjang anak laki kudunya dikuncir, diikat dulu ya, supaya jangan setiap mau sujud begini, setiap mau sujud begini. Kalau rambutnya panjang, ya, tiap mau sujud, gitu, ribet. Diikat atau pakai peci, ya, pakai bando juga boleh dah, pakai bando. Ya. Supaya rambutnya tidak menghalangi jidat. Wa mutasakilan biha, dan menekan dengannya. Ya, dengan jidat kita tekan, jangan ngambang. Kecuali ada bisul di sini. Kalau kita tekan pecah, nah itu nggak apa-apa ngambang. Ya. Oleh ya syarah kitab ini dijelaskan, seandainya ditaruh kapas di depan kita sujud, maka kapas itu akan legok. Apa legok? Ya, akan kempes karena ya ketindian kita punya jidat yang ditekan. Tuh. Itu syaratnya. Jadi kalau dikambangin, ngambangin gitu, cuman sekedar nempel doang nggak sah. Harus ya. Kemudian apalagi syarat daripada sujud? Wamun kisan. Ya, wamun kisan. Dan syarat sujud selanjutnya adalah munkisan, itu terbalik, artinya terbalik, ya, posisi pinggul kita lebih tinggi daripada posisi pundak kita. Tuh begitu tuh. Ya. Posisi pantat kita lebih tinggi daripada posisi kepala. Tuh munkisan. Harusnya begitu. Jangan kayak kucing dakom gini. Ada orang sujud begitu ya. Begini nih, pakai ini. Orang kan sujud pakai ini. Dia pakai ini semuanya nih. Kayak kucing dakom. Ada apa enggak? Ada. Kalau sembahyang tarawih kelihatan dah tuh orang yang ya salatnya pakai ilmu dan salatnya nggak pakai ilmu. Di Masjidil Haram juga banyak ya. Kan nggak semua orang yang haji, nggak semua orang yang umrah itu udah bagus ibadahnya. Ada yang baru belajar Iqra 2 langsung haji. Ya. Ngajinya masih ya belum bisa, karena haji itu ya bukan persyaratannya kita kudu alim dulu. Banyak. Kemudian apa lagi? Wa yadha'a say'an min rukbatayhi wa min
butuni kafaihi, dan meletakkan bagian daripada dua lututnya. Ya, dua lutut ya termasuk anggota sujud. Wa min butuni kafaihi, dan perut dua tapak tangannya. Ya, begini. Jangan mengepal. Ada orang sujud mengepal. Tidak sah. Harus dengan dua telapak tangan. Jadi anggota sujud ada 7. 1, 2, 3, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 jari-jari tangan kaki kanan, 7 jari-jari kaki kiri. Itu sujud. 7 anggota sujud. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan dari perut jari-jari dua kaki. Jadi dua kaki kita begini. Tidak begini. Apalagi diangkat begini. Ada ya? Ada. Udah ngangkat bisilang lagi begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kita nggak lihat Nabi salat. Siapa yang lihat Nabi salat? Sahabat. Siapa yang lihat sahabat salat? Tabi'in. Siapa yang lihat tabi'in salat? Tabi'in. Mereka tuliskan dalam kitab-kitab fikih. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu generasi tabi'in. Generasi yang masih berjumpa dengan sahabat. Maka mereka menuliskan itu. Ya, bagaimana cara sholat Nabi di kitab-kitab fikih yang mereka karang, yang mereka bukukan. Sampai sekarang tuh masih ada kitabnya, masih banyak dibaca. Kitab kitab fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ada 9 jilid atau 10 jilid Usianya sudah 1300 tahun yang lalu. 1300 tahun yang lalu. Semasa dengan Empu Gandring. Gandring. Ya. Itu ya masih dicetak lagi, dibaca lagi. Makin lama cetakannya makin bagus, makin cakep, makin mahal. Kalau ente jalan-jalan ke Pasar Senen, mau cari buku-buku tua, buku-buku terbitan tahun 40-an, tahun 30-an, ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak apa dikit? Mahal apa murah? Mahal. Terbitan tahun 40-an yang masih ejaan lama, ya, yang masih ulama, ya. Kalau sekarang kan U baru. Kalau ulama itu O sama E. Soekarno. Ya, itu U-nya ulama. Ya. Kalau sekarang U-nya U baru, Soekarno gitu aja. Soeharto. Kalau dulu Soeharto itu namanya ulama. Al-ashiru, kemudian ke yang ke-10, at-tumakninatu fi tumaknina di dalam sujud. Dalam sujud pun ada tumaknina. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana enggak ada tumakninahnya? Harus ada tumakninah. Al-hadi asyara wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Sampai situ insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Silakan dibawa ke kitab yang kedua, Qatrul Gais. Halaman 39 baris ke berapa? Keempat dari bawah. Wa an sababihim, ya. Masih membicarakan tentang hari kiamat. Kaifa tu'minu, ya, bagaimana cara kamu beriman, ya, dengan hari kiamat. Udah disebutkan tuh kemarin. Nanti semua akan ditanya, bukan cuma manusia, arsy-nya Allah ditanya, malaikat Jibril ditanya, malaikat Mikail ditanya, semua malaikat ditanya.
Ya, sudah menjalankan tugasnya atau belum? Gemeter, takut itu malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun akan ditanya, yang akan ditanyakan tentang pertama kemarin tentang umur mereka. Padahal apa dihabiskan umur itu? Alhamdulillah malam ini kita habiskan umur kita dalam menuntut ilmu. Melebihi sholat sunnah 1000 rakaat coba. Duduknya kita nih. Duduknya kamu 1 saat saja, 1 jam saja, nggak megang pulpen, nggak megang buku, senderan bari merem. Itu ya fadilahnya luar biasa. Makanya yang merem jangan dibangunin ngari. Apalagi megang kitab, megang pulpen sambil coret-coret. Umur itu seperti batu es batu, dipakai atau nggak dipakai cair. Es batu mau dipakai mau nggak dipakai tetap habis. Maka kita pakai, kita gunakan umur kita untuk ya menuntut ilmu. Luar biasa pahala orang menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sekarang sudah offline lagi. Ya. Enakan offline apa enakan online? Online lah, bisa sambil ngopi. Gurunya lagi menerangkan, dia lagi ngadu kopi. Wa an sababihim, tentang masa muda mereka, fima ablauhu, padahal apa dihabiskan itu masa muda. Masa muda, masa nikmat, masa yang sangat ya luar biasa. Makanya orang-orang tua yang sekarang nih kalau ditanya umur udah 70, 80, Kong, enakan zaman dulu apa enakan zaman sekarang? Kata Kong, enakan zaman dulu lah. Lah kan belum ada listrik, Kong. Biar belum ada listrik, gigi gua masih kuat makan ya, makan sate masih kuat. Ya, makan semur kebo masih kuat. Ya. Sekarang gigi udah nggak kuat, udah habis. Ya, ngelihat makanan sama kelihat martil. Ya, itu iklannya susu Apeton. Itu masa muda luar biasa. Mumpung masih muda, tahajud biar banyak. Mumpung masih muda, baca Quran biar banyak. Ntar kalau udah tua, nggak ada kacamata, nggak bisa baca Quran. Ya. Ada orang nggak berangkat haji, ntar aja, sekarang masih kemudaan. Justru orang haji, orang umroh itu di saat muda karena membutuhkan fisik yang kuat. Ya. Padahal mah takut dipanggil Pak Haji dia. Takut disuruh baca doa. Ya. Kemudian pada apa lagi? Wa an amwalihim, tentang harta mereka, min aina, dari mana, iktasabuha, mereka mendapatkannya, wa fima, dan pada hal apa, anfaquha, mereka menghabiskannya. Harta depan belakang ditanya, dari mananya dan kemananya. Sebab kadang-kadang suka nggak nyingkron tuh, dari dan ke-nya. Contoh, ada orang narik becak capek itu, keluar keringet dari atas sampai bawah, semua keringetan. Apalagi giliran tanjakan, tukang becak, ya luar biasa keringetan. Begitu sampai ya pangkalannya, duitnya dipakai buat main gaple. Duitnya dipakai buat main judi. Ya, dari hasil yang halal dia belanjakan kepada yang haram. Naudzubillah. Ada juga orang yang boleh korupsi, duitnya dipakai buat sedekah. Ada apa enggak? Ada. Ya, boleh korupsi, boleh ya hasil nipu, duitnya dipakai buat sedekah biar berkah katanya. Jadi dari dan kemananya ditanya, hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana. Tuh, diaudit. Yang nanya harta kita bukan cuma bini kita. Manain bang, gajian bang, kan.
tapi nanti bakal dipertanggungjawabkan. Kemudian wa an ulumihim, tentang ilmu mereka, madza amilu biha, apa yang sudah mereka amalkan dengan ilmunya. Ngaji banyak banget kita, hatam kitab ini, hatam kitab itu, tapi yang kita amalkan berapa persennya dari yang kita ketahui? Ya. Berapa persennya? Ilmu walaupun cuma sekali, amalkan. Ilmu walaupun cuma sekali, amalkan. Jadi ntar ketika ditanya, ilmumu sudah kau amalkan? Sudah, malaikat. Kapan nih? Oh iya, padahal baru sekali-sekalinya. Ya, baru sekali-kalinya, amalkan. Ya. Wazalika, dan itulah qauluhu, maksud dari firman Allah Ta'ala, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Fala nas'alanna, maka sesungguhnya kami akan menanyai alladhina ursila ilaihim, umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Wala nas'alannal mursalin, sesungguhnya kami juga akan menanyai rasul-rasul kami. Umatnya ditanya, rasulnya juga. Padahal kan Allah udah tahu. Tapi Allah tanya tuh. Para rasul udah disampaikan tuh ayat. Sudah ya Allah. Semuanya Allah. Nggak ada yang diumpet-umpetin. Nggak ada ya Allah. Nggak ada yang disembunyikan. Tidak ada ya Allah. Semua kami sampaikan. Palanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Dan akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Dikabarkan kepada kita nanti apa-apa yang sudah kita perbuat, akan di-setel lagi itu film kita selama kita hidup di dunia. Ya. Namanya proses syuting. Kita ini lagi syuting, lagi pengambilan gambar. Supaya nanti di akhirat filmnya sempurna, bagus. Yang jelek-jelek kita edit-edit, kita buang-buangin. Wah ini jelek nih, buang. Ini jelek nih, buang. Kan begitu. Kan kalau ya syuting film, biasa kan ada gambar-gambar yang nggak bagus ya. Yang salah ngomong, yang salah ya acting, dibuang-buangin. Ketika nanti di setel, yang jelek-jeleknya nggak ada, tinggal yang bagus-bagusnya. Nah sekarang kita masih proses syuting, masih bisa kita edit. Oh kemarin sholat saya kurang, sempurnakan sekarang. Ya banyak sholat saya yang saya tinggalkan. Ya qadha-qadhakan sholat-sholat yang kita tinggalkan, terhitung dari kita balik sampai sekarang ini. Berapa kali ninggalin sholat subuh, berapa kali ninggalin sholat asar, berapa kali meninggalin sholat isya, kita qadha-qadhain. Mumpung masih proses editing, masih bisa diedit. Gambar-gambar yang selanjutnya harus bagus terus. Ya. Nanti Allah akan setel lagi tuh. Nih lihat. Ya, ada ya lengkap itu kayak CCTV, jamnya, harinya, tanggalnya, tahunnya. Ya, ada. Nih. Tanggal 2 Desember 2002. Ya, hadir di Majlis Taklim Khair insyaallah. Tuh, ada tulisannya. Megang kitab, kontrol guys. Jatuh itu kitab ke bawah. Jatuh kitabnya. Ada catatannya. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Wa rabbika, maka demi Tuhanmu, lanas'alannahum, kami pasti akan menanyai mereka ajma'in semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa saja yang mereka kerjakan dahulu. Ada namanya ya yaumul hisab, hari penghisaban amal kita. Summa yunsibullahu al-mizana, kemudian Allah menegakkan timbangan. Wa tashasul absaru ilal kutubi attaqa'u fil yamin aw fis simal,
maka pada hari itu terbelalak segala mata. Semuanya matanya fokus, melotot ke kitab amal masing-masing. Apakah kitab-kitab itu akan berat ke sebelah kiri atau akan berat ke sebelah kanan? Timbangan begini. Ya. Sebabnya Allah sudah terangkan itu. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diridhai Allah, yaitu surga dan segala kenikmatannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, malah lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tuh. Jadi jangan sekedar atau jangan asal bahasa Arab nama anak Siti Hawiyah. Siti Hawiyah. Cakep tuh, cakep. Dari Quran ya? Iya. Surat apa? Al-Qari'ah. Ya. Siti Hawiyah. Nah, kira-kira nih sebelum ditimbang, sekarang kita timbang sendiri nih, kita timbang sendiri amal kita. Kira-kira beratan baiknya apa beratan buruknya? Hah? Kita kalau kita nimbang sendiri, hari ini nih kita timbang hari ini. Lisan kita banyakan baiknya apa banyakan buruknya? Mata kita banyakan baiknya apa banyakan buruknya? Kita udah bisa nimbang tuh di sini. Apalagi di sana nanti, ya Allah. Kan ya Nabi Daud alaihissalam pernah mohon kepada Allah, ya Allah, ya anzirni, perlihatkan kepadaku, ya kaifal mizan, seperti apa itu timbangan mizan. Ya, begitu Allah bukakan hijab yang menutupi pandangan Nabi ini, ya terlihat mizan, piringannya ada dua begini, seluas langit dan bumi, piringannya seluas bumi. Pingsan melihat bentuk mizan. Begitu sadar tanya, ya Rob, kalau timbangannya seluas itu, menuhinnya bagaimana? Menuhinnya bagaimana? Ya, sama aja kayak santri kena hukuman kiai. Ya, udah kamu nimba air sono. Ya, siap kiai. Belum ngelihat kolamnya segede apa. Begitu dilihat kolamnya, ukuran kolam renang. Ya, harus ditimba begini. Ya, baru ngelihat kolamnya udah pingsan duluan. Yai, bagaimana menuhinya ini? Jam berapa rapinya? Jam berapa penuhnya? Berapa lama penuhnya? Kolamnya 10 meter kali 15 meter. Ya. Ini Nabi Daud tanya, bagaimana cara memenuhi timbangan amal kalau selebar bumi? Maka kata Allah, ya, kalimat tasbih itu bisa memenuhi mizan. Ucapan tasbih bisa memenuhi mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi mizan. Ya. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan fil lisan, di lisan. Wasakilatani, dan berat fil mizan, di dalam timbangan, di lisan ringan, apabila ditaruh di timbangan berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan apa berat? Ringan, tapi ditaruh di timbangan beratnya luar biasa. Ya, oleh karena itu isi ya waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu kosong kita, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lagi macet tuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, bisa ratusan kali, saudara sekalian. Daripada kita stres, macet kan suka stres kita tuh. Waduh, waktunya udah ya nggak ke Uber ini, kita nggak bisa ini, udah tasbih, perbanyak ya kalimat yang ringan di lisan tapi berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Summa ila lisanil mizan ayamilu ila janibis sayyi'at au ila janibil hasanat. Kemudian kepada lisan mizan, apakah condong ke arah keburukan ataukah condong kepada ke arah kebaikan. Nanti semua akan kita saksikan. Oh, begitu kita ketemu sama mizan, ini dulu nih yang kita ngaji Sulamut Taufik nih, benar ternyata.
Alhamdulillah, untung waktu itu ngaji sempat kita baca banyak-banyak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Irwan di mana ya Ustadz Irwan? Ya. Tanya tuh. Ya. Wa yahkumu bainahum bil adli wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah sekali lagi buat guru kita Al Habib Syafiq, mudah-mudahan dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kabarnya ke saya ada acara haul di ya Al Fakhriyah, ada acara haul Habib Novel ya di Al Fakhriyah. Beliau nggak bisa hadir. Ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, ya dijaga kesehatannya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna 'ala laza asrafna. فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب إدادة الصحب والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Sani yang telah menyampaikan takrir kitab Sulamut Taufik dan Tutur Gais. Mudah-mudahan apa-apa yang boleh sampaikan manfaat untuk kita semua. Insyaallah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari kami akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.